Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amela Jenius. Saya dipanggil Amel, BP 1013 dari kelas Ganjil. Baik, pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait materi perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan di ruang operasi. Menurut Dapkes RI 2005, itu ada cara perhitungan kebutuhan tenaga perawat di rumah sakit. Nah, biasanya di rumah sakit itu ada namanya pengelompokan unit kerja. Itu tuh biasanya secara garis besar dikelompokkan atas 7 rawat inap atau kelompok unit kerja. Yang pertama seperti yang bisa dilihat itu ada rawat inap dewasa. Rawat inap dewasa ini biasanya di rumah sakit itu dibagi atas 2 kelompokan, yaitu ruang rawat bedah sama non bedah. Untuk rawat bedah itu biasanya untuk pasien-pasien bedah, sedangkan rawat inap non bedah itu dikenal juga dengan internet kalau di rumah sakit. Nah, selanjutnya itu ada ruang rawat inap anak atau dikenal juga seperti prenatal, ada rawat inap intensif. Rawat inap intensif ini seperti yang kita ketahui seperti ICU, PICU sama PICU. Nah, ada juga gawat darurat, kamar bersalin, kamar operasi, dan rawat jalan. Nah, dari ketujuh pengkelompokan unit kerja di rumah sakit ini, Amel akan membahas terkait yang bagian kamar operasinya untuk perhitungan kebutuhan tenaga perawat. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja perawat di kamar operasi. Nah, di kamar operasi itu sendiri ada dasar perhitungan tenaga keperawatan, itu juga dikutip dari Dapkes RI tahun 2005. Nah, itu dilihat dari jumlah dan jenis operasinya. Jenis operasi di sini maksudnya itu kamar itu apakah pasien melakukan operasi besar, sedang, atau ringan. Itu juga terkait dengan jumlah kamar operasi. Pemakaian kamar operasi yang biasanya asumsinya itu 6 jam per hari. Teman-teman bertanya, kenapa sih pemakaian kamar operasi itu digunakan hanya 6 jam? Itu terkait karena di kamar operasi itu sendiri itu ada namanya proses pensterilan. Nah, proses pensterilan itu seperti yang kita ketahui itu pasti di kamar operasi itu akan melakukan pensterilan alat setelah seorang melakukan tindakan operasi. Dan ruangan operasi juga harus diamnya atau tidak digunakan karena itu juga untuk menjaga alat di ruang operasi. Makanya pemakaian kamar operasi itu hanya 6 jam per hari. Nah, di kamar operasi itu biasanya perawat yang bertugas itu ada sebanyak 2 orang. Nah, di kamar operasi untuk menentukan berapa lama waktunya seorang tuh dioperasi, itu kita bisa mengelompokkannya menjadi 3, yaitu ada namanya operasi besar, operasi sedang, dan operasi ringan. Untuk operasi besar itu biasanya memakan waktu 5 jam untuk satu operasi. Sedangkan operasi sedang itu memakan waktu 2 jam untuk satu operasi. Sedangkan operasi ringan itu memakan waktu 1 jam untuk operasi. Karena topik kita terkait tentang perhitungan tenaga kerja di kamar operasi, maka sekarang saya akan menjelaskan rumusnya. Nah, untuk rumus yang biasa digunakan untuk perhitungan tenaga kerja di kamar operasi itu seperti yang dilihat, itu rumusnya itu jumlah jam perawatan per hari dikali jumlah operasi dikali jumlah perawat dalam tim dibagi sama jam kerja efektif perawat per shift. Nah, maksud dari jumlah jam perawatan per hari ini biasanya berapa pasien sih yang melakukan operasi di kamar operasi. Jumlah maksud di sini nih jumlah dari operasi ini kan seperti yang kita ketahui jenis operasi itu ada 3 tadi kan. Ada operasi besar, sedang, sama ringan. Itu tergantung dari jamnya. Ada 5 jam, 4 jam, sama 1 jam. Nanti itu yang akan kita masukkan ke dalam rumus ini. Terus dikali juga dengan jumlah perawatan dalam tim.
jumlah perawatan dalam tim ini kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu untuk tenaga atau petugas di rumah sakit itu ada 2 petugas. Maka nanti kita kali dengan 2 per jam efektif perawat di rumah sakit atau per shift, itu biasanya 7 jam. Karena di kamar operasi ini tidak adanya sistem seperti di rawat inap lainnya, LSD sama koreksi, maka berlakunya yang namanya sistem percadangan. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah dari tenaga perawat, nanti itu akan kita tambahkan dengan 1 cadangan perawat. Itu yang berlaku di kamar operasi. Terus di kamar operasi atau di ruang operasi itu juga dikenal adanya ruang penerimaan dan ruang RR, di mana itu tuh di luar dari perhitungan dari kamar operasi. Biasanya itu ketergantungan pasien di ruang penerimaan itu biasanya ada 15 menit, ketergantungan pasien di RR itu ada 1 jam. Nah, kalau kita jumlahkan itu 1 jam 15 menit. Jadi rumus yang dipakai untuk di ruangan penerimaan dan RR ini yaitu dari hasil dari jumlah penerimaan dan RR itu dikali nanti berapa jumlah banyak pasien di kamar operasi, dikali juga dengan jam kerja efektif perawat per shift atau per hari. Sebagai lebih pahamnya, saya akan memberikan contoh kasus dari ketenaga kerjaan di kamar operasi. Langsung saja ke contoh kasus agar lebih pahamnya. Di Rumah Sakit dan Jaminan di Kota Padang pada tanggal 17 September 2020 di ruang kamar operasi terdapat 40 orang yang akan melakukan operasi, di mana itu terdiri dari 20 orang yang melakukan operasi besar, 10 orang melakukan operasi sedang, dan 10 orang melakukan operasi kecil. Nah, dari data tersebut, berapakah jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan pada ruangan operasi? Dari kasus diketahui bahwa jumlah pasien ada 24 orang, yang terdiri dari 20 operasi besar, 10 operasi sedang, dan 10 operasi kecil. Yang ditanya dari kasus itu berapakah jumlah tenaga perawat di ruang operasi? Maka langsung kita jawab, yaitu sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, itu jumlah jam perawat per hari dikali jumlah operasi, dikali jumlah perawat dalam tim, dan dibagi jam kerja efektif perawat per shift. Nah, tadi kan untuk operasi besar itu kan membutuhkan waktu untuk 5 jam dalam melakukan operasi, maka 20 pasien tersebut dikali 5 jam, begitu juga dengan operasi sedang, 10 dikali lamanya waktu operasi sedang itu 2 jam, dan ditambah yaitu operasi kecil sebanyak 10 pasien dikali lamanya waktu itu 1 jam, dan dikali 2 perawat. 2 perawat di sini yang sesuai dengan penjelasan tadi itu adalah jumlah tenaga perawat di kamar operasi. Nah, setelah itu kita bagi dengan kita bagi dengan jam kerja efektif perawat per shift yaitu 7. Nah, dari hasil perkalian kita dapatkan hasilnya itu 37,1 ditambah 1 cadangan perawat. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya jumlah perawat yang dibutuhkan di kamar atau di ruang operasi itu sebanyak 37 kita genapkan ditambah dengan 1 perawat cadangan. Tadi di ruang operasi kita juga mengenal namanya ruangan penerimaan dan RR. Nah, dari ruangan tersebut untuk di ruangan penerimaan itu membutuhkan waktu selama 15 menit, sedangkan di ruang RR itu 1 jam. Maka bisa kita tambahkan, itu berarti penerimaan menjadi 1 jam 15 menit. Nah, dari hasil tambahan tersebut, kita kali dengan banyaknya pasien. Dari kasus tadi, jumlah pasien itu terdapat 40 orang. Dan kita bagi dengan jam efektif perawat per shift itu 7. Maka didapatkan hasil yaitu 6,5 orang. Dan disimpulkan bahwa tenaga perawat yang dibutuhkan di ruang penerimaan dan RR di kamar operasi itu sebanyak 7 orang perawat. Kita genapkan menjadi 7. Baik, mungkin itu penjelasan perhitungan tenaga kerja perawat di kamar operasi. Mungkin nanti jika ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.